Oke, kita ketemu lagi. Jadi, gara-gara video sebelumnya yang aku bahas soal objektivitas review, ada temen yang nge-share aku 2 postingan di Threads. Threads itu yang baru itu ya dari Instagram, yang ngeluarin unek-unek soal brand. Ini tak taruh di layar. Nah, gara-gara postingan itu, aku jadi kepikiran untuk membahas kenapa sih kok kayak ada diskoneksi antara brand dengan reviewer, media, konten kreator, influencer, atau apapun itu namanya ya. Ya, disclaimer dulu nih sebelum salah kaprah ya. Kayak yang aku bilang di video sebelumnya, faktanya emang tidak semua orang-orang brand itu nyebelin. Ya, aku juga punya teman-teman di brand yang enak banget diajak diskusi, diajak kerjasama, dan lain-lainnya ya. Stereotyping itu selalu ignorant alias bebal, apapun itu bentuknya. Ini pentingnya. Yang aku pengen bahas di sini adalah orang-orang brand yang nyebelin dan kenapa kok bisa gitu. Nah, terus yang kedua yang aku mau lurusin dulu nih. Orang-orang brand yang aku maksud di sini adalah yang dari beberapa industri yang memang aku pernah terlibat kerjasama sama mereka gitu kan. Kayak game publisher, brand HP, brand laptop, jeruan komputer, periperal, telco, dan sekitarnya lah ya. Jadi aku nggak bisa bilang apakah hal yang sama terjadi kalau brand atau kliennya itu dari industri F&B, fashion, beauty, perbankan, atau segudang industri lainnya lah ya yang memang aku belum pernah kerjasama sama mereka. Ya mungkin nanti yang nonton video ini dan pernah berinteraksi sama brand-brand tadi mungkin bisa share insight-nya ya di komentar. Jadi, kenapa kok ada orang-orang brand yang nyebelin? Nah, ya kayak yang aku sempat mention tadi, ada diskoneksi antara orang-orang brand yang nyebelin dengan industrinya atau pasarnya. Diskoneksi yang aku maksud gini, faktanya banyak loh orang-orang brand yang sebenarnya nggak beneran paham soal produk, pasar, ataupun partner-partnernya. Loh, emang ada orang brand yang nggak paham sama produk mereka sendiri? Banyak. Mungkin ya, mungkin mayoritas orang brand itu mungkin hafal fitur-fitur produknya. Tapi relevansi produk mereka dengan kebutuhan penggunanya itu yang seringnya banyak yang nggak nangkep. Misalnya gini, dulu waktu aku kerja di majalah, aku sempat debat sama orang dari brand monitor lah ya. Soalnya aku bilang di reviewku kalau salah satu monitornya dia itu tidak cocok buat semua jenis gamer. Karena walaupun memang refresh rate-nya tinggi, tapi kontras rasio sama warnanya kurang banget dibanding sama monitor lain yang harganya setara. Nah, orang itu nggak terima. Karena menurut dia, semua gamer itu pasti butuh monitor dengan refresh rate setinggi-tingginya. Ini contoh yang aku sebut tadi soal orang brand yang nggak beneran paham relevansi fitur produk dia dengan pasar atau penggunanya. Sekarang aja nih, refresh rate sampai 200 Hz itu nggak kepake buat banyak game-game triple A modern. Karena ya kartu grafis kelas high end aja banyak yang nggak ngangkat buat sampai 200 FPS. Ini kita ngomong game triple A modern ya. Kalau dulu kan pas zaman majalah itu ya standarnya memang masih di 60 FPS buat game-game triple A. Dan performa kartu grafisnya mendingan buat ngangkat fitur anti aliasing, anisotropic filtering ya kan, tekstur, bloom, atau fitur grafis lainnya ke setting yang lebih tinggi. Sedangkan kalau game-game e-sport atau yang kompetitif memang bisa memanfaatkan refresh rate yang lebih tinggi. Karena ya dari dulu memang standar kebutuhan komputasi grafisnya lebih rendah ketimbang game-game triple A.
Orang tadi kayaknya nggak tahu kalau gamer PC aja sebenarnya ada berapa jenis pasar yang tidak bisa dipukul rata gitu kan. Tadi aku sebut soal game triple A dan game e-sport. Bahkan sebenarnya ada lagi pasar gamer yang mainnya game-game gratisan yang bukan e-sport gitu ya. Kayak misalnya game-game MMORPG gratisan PC dulu ya, yang rame juga dulu pemainnya. Pasar ini bahkan mungkin gamer-gamernya nggak butuh dan nggak paham apa itu refresh rate. Game-gamenya aja bahkan kebanyakan nggak ada settingan FPS atau settingan refresh rate ya kan. Terus tadi aku juga sebut ya soal diskoneksi dengan rekanan atau partner-partnernya. Nah, reviewer, media, konten kreator, influencer ini sebenarnya adalah partner mereka, partner brand atau rekanan mereka. Tapi basic understanding ini aja ya kan, ini basic ya. Banyak yang nggak sadar, nggak ya karena mereka memperlakukan media, reviewer, DKK kayak bawahan, ajudan ya kan, bukan partner. Nggak jarang juga ya, ini orang marketing brand zaman sekarang yang tidak tahu apa itu SEO, apa SEM. Orang marketing ya, padahal ini penting. Ya, ini penting buat orang marketing di zaman sekarang ya menurutku ya. Ya, tidak sedikit juga orang brand yang nggak pernah tahu kerja di media atau bikin konten itu ribetnya kayak apa. Misalnya revisi video YouTube aja ya. Klien atau orang-orang brand yang nyebelin itu kan sukanya revisi-revisi terus ya kan. Padahal banyak yang nggak tahu kalau revisi video itu beda-beda tingkatan kesulitannya. Nah, ngedit video deskripsi atau thumbnails itu paling gampang, ya kan? Karena bisa diganti kapanpun dan ya paling nggak ribet lah ya. Di level kedua yang lebih tinggi, yang lebih ribet itu nambahin text overlay di video. Karena ya berarti harus buka lagi Premiere atau DaVinci Resolve atau software lainnya dan mikirin font apa, ukuran berapa, letaknya di mana dan lain-lain. Di level ketiga yang lebih ribet lagi ya nambahin voice over ya kan. Berarti ini kan harus record lagi walaupun cuman audio. Nah, level paling tinggi yang paling ribet ya kalau sampai harus syuting ulang. Ini yang paling ribet karena lightingnya dan segala macamnya, kaosnya gitu. Harus dibuat persis dengan yang sebelumnya biar kelihatan konsisten dan nggak aneh gitu kan. Misalnya nih tiba-tiba aku ganti kaos gitu kan. Ya kan aneh ya di satu video gitu. Kecuali memang tujuannya sengaja dibuat ngelucu gitu kan. Kalau yang tahu aku, mungkin ya udah tahu lah ya, aku pernah kerja di brand jadi PR. Itu ya menurutku, aku bisa cepet deket sama banyak media atau reviewer, walaupun baru kenal di sana ya. Soalnya ya aku tahu banget ya kan, problem-problem reviewer atau media itu kayak apa. Aku tahu bagaimana cara memperlakukan mereka, karena ya aku memang pernah ada di posisi mereka. Aku tahu bagaimana aku ingin diperlakukan. Ya, gampangannya kayak gitulah. Contoh lain ya, yang aku juga nggak jarang sebel adalah tidak mau dibanding-bandingin sama produk lain di produk reviewnya. Misalnya nih, ada brand mouse gaming gitu kan. Tapi dia nggak mau kalau di reviewnya kita sebut brand lain kayak Logitech atau Razer gitu. Karena kalau ini kan nggak masuk akalnya gini, kalau kita nggak sebut dua brand itu sekalipun, pasar atau komunitasnya juga udah tahu kali. Kalau ada namanya brand Razer dan Logitech ya kan. Karena emang faktanya dua brand itu yang paling populer di pasar gaming mouse global, termasuk Indonesia. Apalagi ya, menurutku yang namanya review itu otomatis dibandingin sama produk sejenis. Atau bahkan yang nggak sejenis pun juga sah-sah aja kalau mau dibandingin. Asal ada justifikasinya ya. Contoh nih, misalnya kalau review laptop gitu, brandnya nggak mau kalau kita kasih tabel yang nyantumin hasil benchmark merek laptop lain. Misalnya. Jadi ya otomatis si pembaca atau penonton harus buka-buka lagi review laptop lainnya buat cari
tahu skor benchmark laptop yang mau dibandingin. Kalau dia mau tahu laptop mana yang lebih kenceng performanya. Ya, ini kan berarti yang dirugikan adalah si konsumennya. Karena jadi lebih ribet, jadi buang waktu dan segala macam. Itu pun sebenarnya masih mendingan. Karena setidaknya ada angka yang bisa dibandingin. Beberapa produk bahkan ada fitur atau fungsi yang susah dikuantifikasi pakai angka. Makanya otomatis jadi dibandingkan dengan produk lainnya. Misalnya, bodi atau kenyamanan gaming mouse tadi misalnya. Ataupun soal akurasi mouse gaming itu. Karena kan angka DPI biasanya kan terus digembar-gemborkan DPI. Ya itu nggak relevan dengan akurasi real ketika kita main game kayak apa. Kalau kayak gitu akhirnya ya reviewnya jadi nggak lengkap kan. Analoginya gini, cewek itu cantik, terus ya cantiknya kayak apa? Kayak Gal Gadot, kayak Lisa Blackpink, atau kayak apa? Cantik mana sama Fonzi, sama Anya Erika, atau sama Rachel Florencia? Ya cantik aja, pokoknya jangan dibanding-bandingin. Ya sebelum diprotes yang feminis garis keras ya, ini analogi ya, analogi aja. Ya sekalian biar aku ada alasan buka-buka IG mereka, plus aku jadi bisa taruh foto-foto mereka di layar ya kan, biar cowok-cowok yang nonton lebih betah gitu ya. Terakhir ya, terakhir. Mungkin ada teman-teman yang bingung ya. Lah, kalau orang itu nggak tahu produk, nggak tahu pasar, nggak tahu skill dan segala macam, kok bisa orang itu kerja di brand sana? Nah, ya bisa aja. Kayak aku bahas di video soal meritokrasi itu mitos ya. Faktanya nih, banyak orang-orang di posisi yang mentereng itu ya cuman karena sebatas hoki. Hoki lahir di keluarga kaya, makanya bisa kuliah di luar negeri, ya kan? Hoki punya temen, keluarga, atau kenalan yang bisa masukin dia ke sana. Ya, atau hoki-hoki lainnya lah ya. Ya, ini sekali lagi, stereotyping itu jelek. Ini bukan berarti semua yang kuliah di luar negeri atau semua yang punya banyak kenalan jadinya negatif juga. Banyak kok teman-temanku yang kuliah di luar negeri itu bisa kerja. Atau ya kerjanya bagus gitu ya. Atau yang kenalannya banyak juga tetap mau belajar. Tapi ya sayangnya memang banyak orang-orang tadi yang ya sudah sebatas memanfaatkan hoki-hoki tadi aja ya kan. Bejo-bejo ae. Karena ya buktinya ya adanya diskoneksi yang aku bahas panjang lebar tadi. Ya udah gitu aja kali ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah.